Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis Nabi tentang akhir zaman yang pada beberapa waktu lalu dipakai dalam bentuk lagu yang diremix dan digunakan untuk mengiringi acara pameran pakaian dalam wanita. Kecaman pada akhirnya datang dari kalangan kaum muslimin, dan permohonan maaf juga telah disampaikan oleh penyelenggara acara dan produser lagu tersebut. Saya tidak membahas mengenai masalah acara tersebut karena sudah banyak dibicarakan. Di sini saya hanya mengulas lagu yang dipakai dan isi hadis yang disimpangkan oleh lagu tersebut. Karena banyak kesalahan informasi yang disebarkan media massa yang tidak mengetahui duduk perkara sebenarnya, khususnya tentang materi lagu itu. Isi lagu itu bukan sekedar hadis akhir zaman biasa yang disampaikan secara normal. Di sini ada unsur kecurangan dan manipulasi makna yang hendak menjadikan Islam, sekaligus tindakan tidak jujur dalam membuat suatu karya. Produser lagu berdalih bahwa ia hanya mengambil vokal sampel dari Bail Funk Track yang didapatkan secara online dan pada mulanya tidak mengetahui bahwa itu berasal dari sebuah hadis. Lagu yang berjudul Doom atau kehancuran tersebut akhirnya ditarik dari layanan streaming dan layanan online di internet. Kalau penarikan itu sendiri sebenarnya sudah seharusnya dilakukan. Lagu itu memiliki masalah copyright atau masalah hukum pelanggaran hak cipta. Bahkan lebih tepatnya bisa disebut pencurian hak cipta ataupun penyelewengan hak cipta. Karena suara yang dipakai dan diremix menjadi lagu berdurasi sekitar 3 menit lebih itu adalah suara Syekh Mishari Rosyid Al-Ifasi yang memang merupakan copyright owner ataupun pemilik konten ID yang bisa mengklaim ataupun menuntut seseorang yang menggunakan karya-karyanya, apalagi yang menyalahgunakannya. Penyimpangan yang terdapat dalam lagu Doom itu adalah dengan cara memotong sebuah kalimat dari pertanyaan sahabat kepada Rasulullah di hadis yang dibacakan oleh Syekh Mishari Rosyid dan dimodifikasi sehingga terjadi salah arti ataupun salah dengar, misheard. Berikut adalah suara asli dari Syekh Mishari Rosyid dan suara yang dimodifikasi dalam lagu Doom. Ya Rasulullah, inna naqtulul ana fil 'amil wahid minal musyrikin kadza wa كذا الآن في العام الواحد من المشركين. Pemotongan suara naktulul menjadi ketulul di lagu itu menyimpangkan makna sebenarnya. Subjek nahnu dalam nak yang artinya kami atau kitanya dihilangkan dan menjadi kalimat samar yang terdengar seperti pernyataan atau malahan bisa terdengar seperti perintah. Qutul ana fi amil wahidin minal musyrikin. Membunuh sekarang di 1 tahun dari orang-orang musyrik, atau bunuh sekarang di 1 tahun dari orang-orang musyrik. Pada faktanya cuma kalimat editan itu yang dipakai dan diulang-ulang dalam lagu tersebut untuk membentuk opini tentang pembunuhan orang-orang musyrik dengan mengabaikan konteks yang sebenarnya. Padahal pembunuhan orang-orang musyrik terjadi karena peperangan dengan kaum muslimin dan bukan sekedar asal bunuh saja tanpa sebab. Sedangkan keseluruhan isi hadis sebenarnya malah menceritakan tanda-tanda hari kiamat atau sesuatu yang akan terjadi menjelang datanya Asy'ah bersama peringatan tentang tercelanya peristiwa tersebut agar dijauhi kaum muslimin. Tentang hadisnya sendiri banyak hoax yang beredar bahwa itu adalah hadis Bukhari yang menceritakan beberapa tanda hari kiamat seperti terangkatnya ilmu. Padahal bukan hadis itu yang dipakai. Info itu cuma mengada-ngada, entah karena tidak mengecek lagu Doom-nya ataupun sengaja memalingkan orang dari hadis yang dipakai dan diselewengkan oleh lagu Doom. Padahal kalau hadisnya diungkap, kita bisa tahu bahwa permasalahan yang terjadi sebenarnya bukan cuma penistaan saja, tapi juga kampanye penjelekan Islam dengan cara yang tidak fair. Sekarang kita beralih untuk membahas hadis tersebut. Ini adalah hadis sahih yang terdapat dalam kumpulan kitab hadis Sunan Ibnu Majah. Hadatsana Abu Musa qala, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ati laharjan. Qala, qultu ya Rasulullah, mal harj? Qala, al-qatlu. Faqala ba'dul muslimin, ya Rasulullah, inna naqtulul ana fil amil wahid minal musyrikin kada wa kada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa biqatlil musyrikin walakin yaqtulu ba'dakum ba'dan hatta yaqtula rajulu jarahu wa ibnu amihi wa dha qarabatihi. Faqala ba'dul qaum, ya Rasulullah, wa ma'ana uqullana dhalikal yawm? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tunzau uqullu aqsari dhalikaz zamani wa yuhdhafu lahu haba'un minan nasi la uqullahum. Telah memberi hadis kepada kami Abu Musa, dia berkata,
telah memberi hadis kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya menjelang berdirinya as-sa'ah atau hari kiamat akan terjadi al-harj. Kata ini bisa bermakna sesuatu yang sangat kritis, kerusuhan, hal yang mengerikan, atau sesuatu yang membahayakan. Dikatakan, aku, yakni sahabat Abu Musa bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah itu al-harj?" Beliau menjawab, "Al-qatlu," artinya pembunuhan. Maka bertanyalah sebagian kaum muslimin, "Ya Rasulullah, sungguh sekarang kami telah membunuh dalam 1 tahun dari kalangan orang-orang musyrik sekian dan sekian." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu bukan pembunuhan atas kaum musyrikin, tetapi kalian akan membunuh satu sama lain, sehingga seorang lelaki akan membunuh tetangganya, keponakannya, dan kerabat yang dimilikinya." Maka bertanyalah sebagian kaum, "Wahai Rasulullah, apakah pada hari itu akal kami masih bersama kami?" Maka Rasulullah menjawab, "Tidak. Pada zaman itu akal kebanyakan manusia akan dicabut dan digantikan dengan debu-debu dari manusia, atau manusia debu yang mereka tidak punya akal sama sekali." Kata harj atau harut yang dijelaskan maksudnya sebagai pembunuhan memang bisa menunjukkan pembunuhan sepihak seperti yang terlihat dalam meningkatnya tindakan kriminal berupa pembunuhan yang terjadi di masyarakat yang korbannya melibatkan orang-orang dekat. Tetapi beberapa riwayat yang terkait dengan al-harj ini memperlihatkan bahwa itu terjadi karena keinginan untuk saling membunuh atau terjadi karena peperangan satu sama lain. Ini bisa terjadi karena kerusuhan, yang kadang orang hanya ikut-ikutan hingga saling menyerang satu sama lain tanpa sepenuhnya mengerti mengapa harus melakukan hal itu. Ataupun terjadi karena merasa berpegang pada suatu kebenaran, padahal tidak sama sekali sebagaimana riwayat Ahmad. Sesungguhnya akan dicabut akal orang-orang di zaman itu dan digantikan dengan manusia-manusia debu yang sebagian besar dari mereka menyangka berada dalam suatu kebenaran, tapi sebenarnya tidak sama sekali. Ini bisa saja terjadi karena perbedaan pemikiran atau ideologi, merasa diri masing-masing paling benar, hingga memilih untuk menumpahkan darah satu sama lain. Ini yang disebut debu-debu dari manusia, atau manusia debu yang merasa berpegang pada sebuah kebenaran, tetapi tidak sama sekali. Wallahu a'lam bishawab.